Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, semoga semuanya sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang fisika listrik statika untuk pokok bahasan interaksi elektrostatika. Pada bagian elektrostatika ini dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang teori atom, kemudian yang kedua tentang hukum Coulomb, yang ketiga tentang medan listrik, dan yang keempat adalah potensial listrik. Yang pada pokok bahasan ini itu akan dilengkapi dengan soal-soal latihan. Nah, untuk bagian pertama ini akan dijelaskan tentang teori atom. Atom itu dari kata atomos yang artinya tidak dapat dibagi, dari bahasa Yunani, para pemirsa, yang artinya definisi dari atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Meskipun definisi itu sekarang tidak tepat lagi karena ternyata nanti kita akan lihat bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Nah, ketika orang meyakini bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu benda, maka timbullah pertanyaan, seperti apa atom itu? Maka muncullah apa yang dinamakan model atom. Nah, model atom yang pertama kali mengemukakan masalah ini adalah Dalton, yang menjelaskan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kemudian kalau ada atom masing-masing ukurannya berbeda-beda, membentuk suatu molekul, maka akan terikat antara atom satu dengan atom lain. Contohnya H2O atau air, berarti ada atom H-nya dua, kemudian O-nya satu. Tetapi belum bisa menjelaskan bagaimana antar atom itu bisa terikat. Nah, kemudian muncullah model atom berikutnya, yaitu model atom Thomson, yang menjelaskan bahwa atom itu sudah punya muatan. Kalau Dalton itu belum membahas tentang muatan atom, kalau Thomson itu sudah menjelaskan tentang muatan atom. Nah, kemudian Thomson ini menjelaskan bahwa atom itu seperti roti kismis. Roti kismis itu seperti bola, di mana kismisnya itu adalah muatan-muatan yang menempel pada roti, maka dikenal dengan model atom roti kismis. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Kemudian muatan positif dan negatif selang-seling di dalam satu volume bola. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini para pemirsa, model atom Thomson. Ya, ini foto dari Pak Thomson. Kemudian model atom menurut Thomson itu seperti ini. Ada muatan positif, negatif yang selang-seling di dalam volume bola. Jumlah muatan positif dan negatif sama banyak karena atom itu netral. Kemudian ukuran diameter dari atom kira-kira 0,1 nanometer. Nah, itu adalah model atom yang dikemukakan oleh Thomson. Ilmu berkembang, kemudian muncullah model atom berikutnya, yaitu model atom yang dijelaskan oleh Rutherford. Beliau menjelaskan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif. Jadi muatan positif itu ngumpul di suatu tempat yang namanya inti atom. Kemudian muatan negatif itu mengelilingi inti dan berada jauh dari inti atom. Nah, sedangkan jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif karena atom itu netral. Nah, jadi bedanya dengan Thomson, jadi kalau model atom Thomson ini positif dengan negatif selang-seling dalam volume bola, tetapi kalau model atom Rutherford itu muatan positif ngumpul di suatu tempat yang dinamakan inti atom, kemudian muatan negatifnya itu berada jauh dari inti. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini para pemirsa, jadi ini muatan positif ngumpul di suatu tempat menjadi inti atom, kemudian elektron-elektronnya itu berada jauh dari inti. Nah, ini foto dari Rutherford yang mengemukakan model atom menurut beliau. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena Rutherford itu melakukan eksperimen, yaitu dari radiasi sinar alfa yang ditembakkan pada lempengan tipis emas.
kemudian di belakangnya ini diberikan layar yang mengandung bahan fluoresen. Nah, jadi ketika partikel alfa dari radiasi ini ditembakkan pada lempeng tipe emas, maka akan dibelokkan, ya, atau diteruskan. Nah, maka ternyata yang dialami oleh Rutherford itu ternyata ada partikel alfa yang sampai dipantulkan balik ke arah semula. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau model atomnya seperti model atom Thomson, ya. Jadi atom itu kalau ada partikel alfa mendekati inti atom maka dia akan dipantulkan balik. Nah, jadi inilah kenapa Rutherford itu menjelaskan bahwa atom itu tidak seperti model atom Thomson. Tapi ada satu kelemahan para pemirsa, model atom Rutherford ini tidak bisa menjelaskan kenapa muatan negatif yang berada jauh dari pusat inti atom ini tidak ditarik, kok tidak ditarik. Padahal muatan positif dengan negatif terjadi gaya tarik-menarik. Nah, hal itu tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Nah, kemudian baru disempurnakan lagi oleh model atom berikutnya, yaitu model atom Bohr, yang menjelaskan bahwa atom itu seperti susunan tata surya. Ya, ini gambaran dari atom menurut Bohr. Atom seperti susunan tata surya. Kemudian inti atom itu berisi proton dan neutron, pusatnya. Kemudian proton bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan atau netral. Sedangkan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti. Jadi kalau Rutherford itu berada jauh dari inti, tapi kalau model atom Bohr, elektronnya itu berputar mengelilingi inti dengan lintasan lingkaran. Jadi dia harus bergerak, kemudian jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif karena atom itu netral. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini para pemirsa, nah ini adalah model atom Bohr, ini foto dari Bohr. Nah, kemudian digambarkan di sini inti atom itu ada proton, ada neutron, ya, ini sebagai intinya. Kemudian elektron itu berputar mengelilingi inti. Nah, tapi model atom Bohr itu sebenarnya digambarkannya dalam bidang seperti ini. Jadi kalau inti atom, kemudian elektron itu berputar mengelilingi inti dalam satu bidang seperti susunan tata surya. Nah, ini adalah gambaran dari model atom Bohr. Jadi ketika muatan negatif yang namanya elektron dari berputar mengelilingi inti, menurut bahasan mekanika, maka elektron akan mengalami gaya sentrifugal yang besarnya sama dengan gaya tarik antara muatan negatif dengan positif. Nah, sehingga terjadi kesetimbangan gaya, maka elektron tidak bisa jatuh tertarik oleh inti atom atau pusatnya. Nah, teori atom selanjutnya adalah teori atom model mekanika kuantum yang merupakan penyempurnaan dari teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr ini kalau kita gambarkan dalam bentuk video para pemirsa seperti ini. Nah, jadi ini adalah gambaran dari atom Bohr. Jadi yang merah itu adalah proton, kemudian yang biru neutron, kemudian yang putih adalah elektron. Jadi mengelilingi inti berputar. Kalau kita putar sekali lagi ya. Nah, ini elektronnya berputar mengelilingi inti atom, maka akan mengalami gaya sentrifugal yang mengimbangi gaya tarik inti atom. Nah, sehingga atom itu menjadi stabil. Nah, sedangkan teori atom mekanika kuantum merupakan penyempurnaan dari model teori atom Bohr ya, yang menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom itu tidak harus sebidang seperti susunan tata surya, tetapi dalam bentuk ruang. Nah, sehingga kalau digambarkan model atom mekanika kuantum itu dalam video seperti ini ya. Nah, ini adalah gambaran dari model atom mekanika kuantum. Jadi, elektron mengelilingi intinya itu dalam bentuk ruang tiga dimensi, bukan bidang seperti yang dijelaskan oleh Rutherford, Bohr, maaf.
Nah, demikian gambaran dari teori atom. Mudah-mudahan ini bisa difahami, ya. Teori atom mulai dari atom yang paling sederhana, Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, kemudian model atom Bohr atau teori atom Bohr, dan yang terakhir terkini adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, akan dijelaskan selanjutnya untuk pokok bahasan berikutnya yang akan ditayangkan dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.